itu yang ngebasem saya, itu yang ngedrum saya Pak. Itu orangnya. Rudiana. Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka satu. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30. Saya mau pulang aja. Keluar dari kali udah ngesot Pak. Tangis Adi Renaldi pecah saat bersaksi di sidang PK Saka Tatal. Dia mengaku mendapat siksaan saat diperiksa polisi 8 tahun lalu. Siksaan juga diterima terpidana lainnya dalam kasus kematian Vina dan Eki. Dalam kesaksiannya, Aldi juga melihat Saka Tatal mendapatkan kekerasan dan dipaksa untuk mengaku. Kesaksian palsu pada 8 tahun lalu juga diakui Liga Akbar. Dia mengakui berbohong dan tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki ditemukan tewas. Liga juga tidak mengetahui kronologi pengeroyokan keduanya oleh geng motor. Liga mengaku berada dalam kondisi ketakutan dan terancam oleh penyidik saat menandatangani BAP 8 tahun silam. Liga Akbar sempat mengajukan keberatan atas kesaksian palsu yang ditulis dalam BAP kepada Ibtu Rudiana. Tetapi keberatan Liga Akbar tidak dihiraukan oleh ayah Eki tersebut. Awalnya kan saya nggak tahu nih isi BAP para saksi nih Pak. Terus saya dijemput di rumah, tiba-tiba saya diperiksa di kantor. Oh iya aja gitu? Saya menolak Pak. Oh menolak, tapi kenapa faktanya ada di tulisan tersebut ataupun di pengadilan? Tetap dipaksa, dia bilang katanya ini nggak usah bohong, kamu ada di situ katanya. Ada ancaman? Ancaman atau teror atau intimidasi? Hanya bilang begitu saja sih Pak. Aldi Renaldi dan Liga Akbar adalah 2 dari 8 saksi di sidang peninjauan kembali Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon kemarin. PK diajukan dengan meyakini penyebab kematian Vina dan Eki adalah kecelakaan dan bukan pembunuhan. Untuk menguatkan PK, kuasa hukum Saka Tatal juga memohon kepada Kapolri untuk mengizinkan 5 anggota Satlantas hadir sebagai saksi. Kelima anggota Polri aktif tersebut merupakan Satlantas yang bertugas di unit kecelakaan lalu lintas di tahun 2016 lalu. Meski sudah mengirimkan surat resmi ke Polresta dan Polres Cirebon Kota, namun hingga Selasa sore, kelima anggota Polri tersebut belum menghadiri sidang. Mohon dari institusi bisa mengizinkan, karena 5 saksi itu memang tidak pernah dihadirkan dalam sidang Saka Tatal. 5 orang yang melakukan olah TKP. Kelima anggota itu sekarang berada bertugas di Polres Sumber, 2 orang di Polsek Talun, 1 orang di Polres Cirebon Kota. Hari ini sidang PK Saka Tatal kembali digelar dengan agenda mendengarkan kesaksian ahli. Akankah kesaksian ahli memperkuat permohonan PK Saka Tatal dan menjadi pertimbangan hakim nantinya? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 2 saksi mengakui memberikan keterangan palsu dalam penyidikan kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun silam. Kesaksian keduanya dalam sidang PK Saka Tatal membuat publik terkejut karena artinya sudah 3 saksi yang mengaku berbohong dalam kasus ini. Akankah kesaksian mereka memperkuat PK yang diajukan Saka Tatal dan dikabulkan hakim? Kita akan bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada kuasa hukum Saka Tatal, Siprus E. Tatali, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, dan kuasa hukum keluarga Vina Raden Reza Pramadia. Selamat pagi, Bapak-bapak. Pagi, Mas Radit. Ya, karena Bung Siprus belum bergabung, saya akan ke Mas Reza terlebih dahulu. Kemarin sudah menyimak tentu saja Mas Reza, ada beberapa kesaksian dari saksi fakta ya, yang disebut saksi fakta dalam sidang PK Saka Tatal. Dan kemarin sepertinya juga dari pihak Anda, dari pihak keluarga korban juga sudah merespons. Tapi yang bisa digarisbawahi dari respons para kuasa hukum kemarin, kuasa hukum keluarga Vina, bagaimana menanggapi PK Saka Tatal kemarin, Mas Reza? Jadi memang kemarin sih kita ada kesibukan seharian, jadi memang belum begitu menyaksikan isi dari PK, walaupun kita biasa mengikuti gitu, Mas. Jadi kalau detail pembahasannya kita masih belum paham isinya gitu. Nah yang menarik ya,
justru Liga Akbar ya yang mencabut BAP dan memberikan kesaksian di persidangan. Lalu juga sebelumnya ada Dede yang juga mengaku memberikan kesaksian palsu. Sejauh ini yang direspons oleh kuasa hukum keluarga korban bagaimana, Mas Reza? Iya, jadi memang dari dulu juga kan banyak yang tiba-tiba mencabut kesaksian, merubah BAP apa segala macam. Itu sih mungkin sudah biasa juga ya. Sekarang semua kan kita kembalikan ke pihak pengadilan. Silakan saja dibuktikan apa benar mereka berbohong. Itu kan juga ada sanksi pidananya. Jadi kita kan tidak bisa merespon lebih jauh. Yang penting kita tetap mengikuti jalannya persidangan ini, dan juga kalau dari pihak mereka itu kan lebih difokuskan bahwa ini laka lantas tunggal kan. Jadi kan perbedaannya dengan kita, kalau kita itu kan memang meyakini ini pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan. Ya, ini juga sempat disinggung kemarin soal pemerkosaan ini. Mengapa DNA yang disebut pada saat itu di jasad jenazah almarhum Vina itu tidak diungkap begitu juga di persidangan. Anda ada respon soal ini, Mas Reza? Iya, jadi masalah pemerkosaan itu kan memang berdasarkan kesaksian yang ada di BAP ya, dan juga pada saat nenek korban dan ibu-ibu yang memandikan jenazah almarhum Vina pada saat itu memang menemukan banyak sperma. Banyak dalam artian tuh sangat banyak. Jadi maksudnya sudah dikeluarin, masih ada yang keluar lagi atau seperti itu berupa cairan. Jadi kan nggak mungkin kalau hanya satu orang seperti itu. Tapi mengapa ini tidak diungkap kemudian di persidangan? Ada informasi soal ini, Mas Reza? Waktu itu sih mungkin sudah pada saat 2016 sih sudah diungkapkan ya. Tapi kalau persidangan yang sekarang saya nggak paham. Baik. Nah, soal ini juga soal bahwa dari pihak Anda, dari keluarga korban gitu ya, kuasa hukum bahwa bersikukuh bahwa ini adalah peristiwa pembunuhan. Tapi di sidangnya PK-nya Sakatatal terus ada diktum yang diarahkan bahwa ini adalah peristiwa kecelakaan tunggal, dan ini terus menguat sepertinya. Bagaimana Anda mengcounter ini juga begitu dengan upaya hukum yang saat ini juga Anda pertahankan begitu? Jadi memang kita sih tidak mengcounter apapun karena memang ini putusannya sudah inkrah dari Mahkamah Agung, memang jelas ini pembunuhan berencana dan semua saksi-saksi dan bukti-bukti yang menguatkan juga sudah jelas. Jadi kalau misalkan ada opini bahwa itu laka lantas tunggal, ya silakan dibuktikan di pengadilan, kan sudah tempatnya masing-masing gitu. Apapun nanti keputusannya juga kita pasti akan menghormati. Artinya sebenarnya meskipun apapun keputusan akan dihormati, tapi keluarga korban berharap PK Sakatatal ini ya ditolak begitu ya permohonannya. Kalau dari pihak keluarga. Jadi bukan kita berharap ditolak, tapi kita berharap kejadian yang sebenarnya itu diungkapkan dan berhasil putuskan oleh pengadilan ada apa sebenarnya. Baik, saya ke Pak Yusuf dari Kompolnas. Pak Yusuf, penyiksaan dan tekanan ini diakui saksi pada saat persidangan kemarin di PK Sakatatal, dan juga mengaku bahkan hingga membuat keterangan palsu. Sejauh ini Anda bagaimana melihat keterangan-keterangan para saksi ini dan kedudukan petugas kepolisian yang pada saat itu menangani kasus? Baik, terima kasih. Ya tentu di dalam proses sidang PK pada hari ini memang yang sudah dilakukan pemeriksaan saksi ya sangat menarik. Menarik, kami catat, kami telaah, kami dalami, dan tentu kami cocokkan dengan fakta-fakta yang ada, ya fakta-fakta yang ada sementara ini kan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap itu kalau terkait dengan materialnya. Tapi apa yang berkembang di dalam proses persidangan PK ini yang kaitannya dengan kinerja penyidikan oleh penyidik, terutama soal SOP, soal prosedur yang itu muncul pengakuan-pengakuan ada dugaan kekerasan, penganiayaan.
sebelum pun ada sidang PK, proses pemeriksaan saksi dalam sidang PK, soal keluhan ada dugaan penganiayaan sendiri juga sudah pernah dikemukakan oleh pihak Sakatatal. Nah, kami sendiri di dalam hal itu telah melakukan permintaan klarifikasi. Nah, dari hasil klarifikasi yang telah pernah kami mintakan itu kami rekomendasikan agar mendapatkan satu penjelasan yang benar-benar jelas terkait dengan SOP dan prosedur di dalam penyidikannya pada waktu itu, maka perlu dilakukan audit investigatif. Pada saat ini sih itu sudah dilakukan prosesnya, audit investigatif itu oleh Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri sudah turun. Sudah ditunjukkan kepada kami data-data yang sudah dikumpulkan di dalam audit investigatif itu, termasuk foto-foto di dalam proses pemeriksaan pada waktu itu. Hanya memang kami di dalam ini kan masih sementara secara komprehensif tentu karena ini masih ada dalam proses PK, ya kita tunggu proses PK ini selesai. Namun apa yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Umum, mereka sudah melihat bagaimana 8 tahun yang lalu proses manajemen penyidikannya. Kalau kaitannya dengan etika profesi, disiplin di dalam penanganannya ada pada Propam. Sementara kita lihat ada foto-foto memang di dalam proses pemeriksaan itu, namun saat kami melihat itu kami dalami lagi, coba gali lagi bapak yang ada di inspektorat untuk mengaudit itu, yang kaitannya dengan foto yang sempat beredar itu ada semacam tanda-tanda terjadinya kekerasan. Nah, sementara itu sudah kami sampaikan, sementara pada saat kami melihat foto-foto pemeriksaan itu ya semuanya dalam keadaan segar-segar dan sehat begitu. Oke. Itu tanggapan dari Anda. Nanti saya juga akan tanyakan pada Anda bagaimana sih sebenarnya prosedur penyelidikan yang dalam aturan yang sudah diatur oleh Polri, apakah mereka juga tidak diperkenankan untuk melakukan intimidasi atau penyiksaan. Saya akan tanyakan, tapi sebelum itu saya ke Pak Siprus dulu yang sudah bergabung sepertinya. Selamat pagi, Pak Siprus. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Yusuf dan Mas Reza tadi. Baik, Pak Siprus. Kami siap. Ya, ini sudah ada 2 saksi, Pak Siprus kemarin itu yang mengaku memberikan kesaksian palsu. Nah, 1 saksi mengaku tapi tidak hadir di persidangan, yang namanya Dede, yang sebelumnya juga katanya akan dihadirkan ke persidangan. Ada informasi mengapa Dede ini juga akhirnya tidak jadi memberikan kesaksiannya di persidangan kemarin, Pak Siprus? Terima kasih. Pak Dede bukan tidak memberikan kesaksian, bahwa dia masih belum terkomunikasi bagus dengan pengacaranya untuk kita hadirkan di dalam persidangan seperti ini. Dan memang kemarin ada beberapa 2 orang Liga Akbar sudah menyampaikan bahwa dengan sumpah di persidangan bahwa betul-betul dia dijemput, diarahkan Aib bersama Pak Ibtu Rudiana. Dan itu harus bersaksi sesuai itu apa yang diharapkan Pak Ibtu Rudiana. Artinya bahwa dari keterangan Pak tadi kemarin yang disampaikan oleh Pak Liga Akbar, disampaikan di persidangan dan secara live disiarkan oleh semua televisi, itu pertanda bahwa mereka yang dijemput tanpa prosedur oleh Pak Ibtu Rudiana itu benar-benar dari kalau cuma 1 orang mengaku tidak tahu, ini kan pada umumnya para terpidana itu menyampaikan kami tidak tahu menahun tentang kejadian kematian dan sebagainya ya oleh Pak Pina Penjara. Tapi oleh oknum polisi khususnya di Polres Kota Cirebon harus mengaku mereka sampai disiksa. Mereka juga kemarin dalam persidangan bahwa kami dipisahkan dengan si Sudirman. Nah, mohon maaf, Sudirman itu dari pengakuan di persidangan dalam kemampuan untuk berkata-kata maupun berpikir, dan itu juga diakui oleh keluarga, bukan dalam rangka kita merendahkan orang, bahwa dari sisi kemampuan itu ya sebenarnya dia
tidak ada kemampuan untuk menganalisa apa yang ditanyakan, karena memang dari sekolah aja, ya mohon maaf dengan segala hormat, tidak mumpuni, tidak tamat, karena memang dari pengakuan keluarga agak keterlambatan jauh dalam berpikir. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan kami bahwa dari oknum penyidik di Polres Kota Cirebon itu yang menjadi pegangan bahwa harus mengaku mengatakan. Nah, dengan sendirinya kemarin di persidangan beberapa si Algali juga menyampaikan bahwa mereka semua disiksa. Yang tapi mereka tidak tahu. Siap. Ya, begini Pak Siprus, kita dudukan dulu. Ini pengakuan mereka mengalami penyiksaan. Apakah pada saat mereka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atau sebelumnya pada saat Ibtu Rudiana masih melakukan penelusuran atau investigasi mandiri lah, katakan begitu? Bagaimana yang benar? Ya, sebelumnya. Pada saat sebelum mereka menjadi tersangka, begitu? Ditetapkan tersangka, mereka ditangkap tanggal 31 itu, mereka bertanya apa dasar kami dijemput paksa ini, tapi amanah harus pergi ke Polres. Dan itu tidak ada surat penangkapan, tidak ada apa pemanggilan dan sebagainya. Yang kedua, bahwa yang menjemput paksa itu bukan dari pihak reskrim, tapi adalah Kasat Narkoba, ya sebagaimana kita bersama. Artinya, kalau dari sisi prosedur atau manajemen penyidikan, itu kan sudah tidak memenuhi syarat sebagaimana disyaratkan oleh KUHP. Dan peristiwa penyiksaan itu apakah dilakukannya di kantor polisi atau di tempat lain? Di kantor polisi, Pak. Kantor polisi. Artinya banyak juga polisi pada saat itu yang mengetahui ya, di luar Sat Narkoba pada saat mereka dibawa ke kantor polisi itu. Iya. Jadi mereka disiksa. Dan yang aneh bin ajaib, dalam laporan LP-nya Pak Rudiana itu, dia mengetahui nama-nama orang. Dari mana? Jadi dengan sendirinya pengakuan para tersangka ini membuktikan bahwa mereka harus mengakui walaupun mereka tidak tahu menahu, tidak apa yang dituduhkan kepada mereka. Sebagaimana si Ali bersaksi kemarin. Yang masih di bawah umur jauh itu sampai dia, kalau dia berkata, kalau dia disuruh lari kemarin, dia mengatakan dalam persidangan loh, pasti dia ditembak. Ya, nah ini juga kan Ibtu Rudiana ini bertindak katanya kemarin menurut pengakuan ini berdasarkan kesaksian dari Aep dan Dede yang pada saat itu sedang nongkrong-nongkrong begitu di tempat yang tidak jauh dari lokasi kejadian, kabarnya seperti itu. Nah ini kan sudah ada pengakuan dari Dede yang ternyata dirinya ini mengaku memberikan kesaksian palsu. Ada satu orang lagi bernama Aep yang saat ini juga masih dicari keberadaannya dan penting untuk digali keterangannya sebenarnya. Sejauh mana mereka ini atau Aep dan Dede ini berkesesuaian keterangan. Saya akan tanyakan ke Pak Siprus bagaimana nanti tindakan ke depannya untuk mencari keberadaan Aep juga, termasuk kita akan bahas di Sapa Indonesia Pagi saat lagi. Tetaplah bersama kami. Big Match. Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Tadi saya bertanya ke Pak Siprus sebagai kuasa hukum Saka Tatal bahwa ada satu orang lagi saksi yang bernama Aep yang belum diketahui keberadaannya dan harus dipastikan apakah kesaksiannya pada tahun 2016 itu benar-benar sesuai dengan fakta sebenarnya atau tidak. Dan ini sudah masuk dalam BAP meskipun pada saat sidang di tahun 2017 kasus pembunuhan Vina dan Eki ini kedua saksi Aep dan Dede ini tidak hadir di persidangan. Nah, ini perlu didudukan juga menurut saya dan saya akan tanyakan juga apakah ada upaya juga untuk mencari keberadaan Aep ini, Pak Siprus. Baik, terima kasih. Ya memang Aep ini harus perlu dihadirkan untuk membuka tabir kegelapan kasus ini. Karena apa? Dari kesaksian penyampaian Dede berapa di lokasi itu, atas maupun si Liga Akbar kemarin, ya kan? Nah, dia dijemput oleh Aep untuk pergi ke Polres. Mengenai apa? Untuk bersaksi, si Liga Akbar menyampaikan saksi apa? Karena saya tidak tahu. Itu pengakuan di persidangan loh Pak. Dia menolak terus-terus, tapi tetap harus dipaksakan oleh Pak. Setelah sampai di Polres, dipaksakan oleh Pak Ibtu Rudiana, harus bersaksi sesuai yang diarahkan dalam BAP itu. Nah, itu dia sudah menolak karena dia tahu
bahwa dia tidak ada di TKP, tidak ada di tempat, tidak mengerti apa yang disampaikan dalam BAP itu. Sebagaimana dia bersaksi, artinya dari pengakuan sudah 2 orang di depan persidangan itu, 2 orang itu tinggal Aib sendiri, karena mereka 2 orang sama menyampaikan dijemput oleh Aib, berarti ini kan mungkin tidak bersesuaian. Sama juga tentu karena Aib juga berkata kepada mereka, dia juga tidak tahu karena dia diminta ada oleh Pak Ibtu Rudiana. Ya. Nah, itu jadi. Baik. Nah, yang kedua, Aib ini dari penjelasan berapa yang kemarin bahwa pernah ditegur oleh masyarakat karena membawa perempuan di dalam tugas showroom itu dia tiap malam. Jadi artinya masyarakat menegur bahwa itu kan tidak baik, tempat ini menjadi tempat yang sangat tidak terhormat untuk, apalagi Aib itu kan pendatang. Nah itu menurut dari pengakuan karena dia dendam kepada mereka ini karena dia pernah ditegur itu. Oke. Nah jadi kan persesuaian itu, alamatnya persesuaian semua keterangan yang jujur kami semua saksi itu kami baru ketemu kemarin Pak. Tidak pernah berjumpa sama sekali. Oke, karena Ibtu Rudiana ini katanya melakukan investigasi mandiri sebelum melaporkan resmi ke Polres Cirebon begitu ya dalam kasus pembunuhan. Saya akan bertanya juga ke Mas Reza nih. Mas Reza, kemarin pada saat keluarga Vina ini memberikan keterangan pers didampingi kuasa hukum, ini juga hadir seorang Ibtu Rudiana di sana dan ini sepertinya juga menjadi pemunculan pertama dari Ibtu Rudiana di hadapan publik, di hadapan media begitu. Nah, apakah ini juga sudah direncanakan atau memang berbarengan dengan keluarga Vina atau seperti apa kemarin itu? Jadi memang kemarin awalnya kita akan melakukan konferensi pers hanya dengan tim Hotman 911 saja di Keraton Kacirebonan. Tetapi sedekat-dekat waktu kita mendapat kabar bahwa Ibtu Rudiana juga ingin ikut hadir dan berbincang-bincang. Jadi sifatnya memang sangat dadakan sekali, tidak kita rencanakan. Spontan begitu ya? Ya. Oke. Nah, apa yang Anda ketahui juga mengapa Ibtu Rudiana ini tiba-tiba juga memutuskan untuk muncul di hadapan publik dan di depan media memberikan pernyataan-pernyataan kemarin? Ada alasan tertentukah yang Anda ketahui? Kalau kemarin yang saya dengar dari pembicaraan dia adalah karena selama ini sudah terlalu banyak masukan-masukan yang kurang baik tentang diri Pak Rudiana dan juga institusi. Dan juga beliau itu merupakan polisi aktif, jadi harus menunggu dari pimpinan, instruksi dari pimpinan. Jadi mungkin sekarang sudah saatnya muncul ya, momennya pas mungkin dengan adanya Bang Hotman ke Cirebon juga beliau ikut bersama-sama melakukan konferensi pers seperti itu. Oke, ini berarti kalau kemarin menunggu instruksi dari pimpinan, sekarang sudah ACC begitu ya, sudah diizinkan untuk berbicara di depan media seperti itu. Saya juga kalau gitu akan menanyakan ke Pak Yusuf dari Kompolnas. Pak, Ibtu Rudiana sudah muncul ke publik memberikan keterangan untuk kembali menjelaskan duduk perkara kasus ini. Bagaimana Anda melihat kemunculan Ibtu Rudiana kemarin, Pak Yusuf? Ya harapannya dengan sudah muncul kembali ke publik, Kompolnas sendiri sebagai pengawas fungsional eksternal Polri telah memohonkan pada Polda Jabar untuk kami bisa bertemu dengan ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Nah, sehingga ini kalau sudah muncul ke publik berarti ini ada tanda-tanda untuk bisa bertemu dengan kami. Yang semula kami ingin mengetahui apakah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kalau kita sudah lihat di publik kemarin berarti dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Kami sendiri akan meminta konfirmasi yang substansinya kira-kira begini. Pada satu peristiwa itu diinformasikan ada korban anaknya, ingin kita mintakan konfirmasi dua. Satu sisi bagaimana dia seorang ayah, dan satu sisi dia sebagai seorang anggota polisi. Tudingan-tudingan yang kita mohon maaf kalau saya harus katakan, sementara ini ada tudingan-tudingan yang secara sepihak yang dilakukan oleh
Ibtu Rudiana untuk bisa kita pisahkan, satu sisi sebagai anggota polisi, satu sisi sebagai seorang ayah. Korban ya. Sebagai seorang anggota polisi tentu memiliki SOP dan prosedur-prosedur di dalam akan melakukan tindakan-tindakan. Apakah pada waktu itu dilakukan sebagai seorang ayah atau sebagai seorang anggota polisi yang kemudian melahirkan adanya laporan polisi pada tanggal 31 Agustus 2016 ya. Itu kira-kira yang substansinya kita ingin minta konfirmasi ya. Dugaan kami kan ya, seseorang ketika mendapat informasi meninggal dunia anggota keluarganya yang kemudian meninggal dunia itu dalam kondisi tidak wajar, muncullah berbagai macam emosinya pasti muncul berbagai macam. Bagaimana emosi seorang yang mengerti hukum, seorang penegak hukum seperti seorang advokat ketika mendapatkan informasi, bagaimana emosinya, gejolaknya bagaimana, percaya dan tidak dengan informasi itu. Diduga ya pasti dia tidak percaya karena dia seorang penegak hukum. Kira-kira seperti itu yang kita ingin konfirmasi. Baik. Ya, Pak Yusuf, ada juga diksi yang menarik ketika Ibtu Rudiana muncul ke depan publik kemarin dan memberikan pernyataannya di depan media. Ketika ditanya apakah Anda melakukan penyiksaan, tidak. Ketika ditanya Anda melakukan penangkapan, diksi ini muncul. Saya tidak menangkap tapi mengamankan. Nah ini menurut Ibtu Rudiana mengamankan dan menangkap ini berbeda. Nah kalau dari kacamata Kompolnas apakah memang berbeda melakukan penangkapan dan mengamankan? Mengamankan itu berarti kita pahamkan itu bisa dilakukan oleh setiap anggota polisi yang itu pada saat dia berjalan atau di mana melihat seseorang yang dicurigai berdasarkan informasi maka dia diamankan. Tapi itu belum masuk penangkapan. Dia diamankan boleh dibawa ke kantor polisi, diserahkan kepada yang berwenang. Setelah itu dia tidak boleh lagi melakukan apapun di luar kewenangan dia. Kalau melakukan penangkapan ya harus ada surat penangkapannya. Penangkapan itu sendiri sudah menjadi objek pra peradilan. Apabila tidak sesuai dengan SOP bisa dinyatakan penangkapan itu tidak sah. Nah itu kira-kira begitu. Jadi memang berbeda ya diksi penangkapan dan mengamankan begitu. Nah, kalau begitu yang dipermasalahkan, boleh mengamankan, tapi tidak melakukan apapun juga setelah ada prosedur yang jelas untuk melakukan penangkapan, begitu kurang lebih ya Pak Yusuf. Nah, yang diperkarakan saat ini adalah mengamankan tapi melakukan intimidasi, menginterogasi, bahkan katanya diklaim melakukan kekerasan. Ada unsur kekerasan dalam upaya mengamankan para tersangka pada saat itu. Prosedur yang semestinya bagaimana penyelidikan yang sesuai hukum sebenarnya di Undang-Undang Polri atau di aturan-aturan Polri, Pak Yusuf? Yang pasti ketika Pak Ibtu Rudiana pada saat ini, waktu itu belum Ibtu, ya baru Diana lah kita katakan, membuat laporan polisi. Dia seperti ya seorang pelapor. Setelah dilaporkan polisi, dia tidak melakukan apapun kecuali menunggu dan bagaimana perkembangannya. Yang berwenang setelah itu ya penyelidik dan penyidik. Nah, penyidikan sendiri ada SOP-nya, ada perkapnya, 2 lagi. Itu kemarin yang menjadi landasan pra peradilannya PG dikemukakan. Nah, di situ ya pasti permintaan informasi dengan mengundang klarifikasi dalam proses penyelidikan itu semuanya ada SOP yang jelas gitu. Tidak boleh memaksa seseorang untuk memberikan keterangan, apalagi keterangan itu di bawah tekanan. Maka tentu sebagaimana yang biasa ketika minta keterangan ya harus dipastikan yang diminta informasi ini dipastikan dulu ini sehat atau tidak. Itu yang paling utama. Jadi itu hal-hal yang mendasar. Walaupun demikian, kami sendiri sebagai pengawas fungsional, soal dugaan-dugaan ada yang tidak sesuai dengan prosedur, ini sudah kami mintakan auditnya. Tadi di awal saya sebutkan, kaitannya dengan foto-foto ingin kami pastikan. Itu kan laporan polisi tanggal 31 Agustus. Penahanannya kapan? Nah, pada saat dilimpahkan penyidikannya, diserahkan kepada Polda Jabar, ada foto nggak terhadap para terpidana itu? Nah, di situ nanti kita lihat. Itu sudah kami mintakan untuk didalami
Karena sementara yang kami lihat fotonya sehat-sehat pada saat diperiksa di Cirebon. Nah, cuman kami tentu melakukan pendalaman, coba Bapak-Bapak Inspektorat digali kembali pada saat diserahkan terpidana itu tanggal 3 September di Polda Jabar, ada tanda-tanda dari foto itu kalau kita peroleh satu kekerasan yang pernah dialami. Ini sudah kami syaratkan. Jadi sementara sembari kita mengikuti proses PK ini, apakah memang novumnya benar-benar bisa dipertimbangkan oleh hakim PK sehingga dikabulkan, maka kami sendiri terus memantau kaitannya dengan pengakuan-pengakuan, dugaan-dugaan soal adanya kekerasan di dalam proses penyidikan itu. Iya, Pak Yusuf mengatakan tadi sejauh ini ada foto-foto yang menjelaskan bahwa para tersangka yang diduga melakukan pembunuhan saat itu ini dalam kondisi yang sehat-sehat begitu ya di kantor polisi. Yang juga saya tanyakan ke Pak Siprus, apakah foto ini juga sudah diketahui oleh kuasa hukum Saka Tatal dan juga kesaksian yang muncul dari Liga Akbar kemarin apakah juga diperkuat oleh foto-foto itu tadi? Ya, terima kasih bahwa foto yang disampaikan kami kemarin tentang tadi penganiayaan yang disampaikan oleh Aldi di depan persidangan kemarin, bahwa mereka disiksa di dalam kantor kepolisian di Polres Cirebon. Nah, yang kedua, bahwa terutama si Aldi itu, mereka setiap ditanya kalau tidak mengaku dapat tendangan, dapat pukulan, dapat sunduk rokok, mematikan rokok di badan mereka. Saya ke Satata, ini apa? Ini Om, ini buktinya tangan saya ini patah. Anak dia sampai bengkok betul, tidak lurus seperti yang kita normal begitu. Ini bukti. Semua arti tadi Pak ini semua yang menghormati dari sisi pengawasan profesional eksternal. Artinya juga Pak Yusuf bertemu dengan semua terpidana itu. Yang sekarang menjadi di tahanan yang sebagian supaya di satu bagaimana dan pengakuan di kemarin yang dia nampak adalah si Gugun maupun si yang disebut ada Papua kemarin yang dia mengetahui nama, tapi intinya dalam kesaksian di persidangan oleh Aldi bahwa mereka disiksa betul-betul sebagaimana yang menandakan foto. Saya berkata, kalau di institusi TNI tanpa menunggu perintah apapun kejahatan atau apa itu bedanya dengan TNI dengan Polri. Semenakah berkasus di TNI itu otomatis tidak menunggu karena memang mungkin masyarakat yang di kampung terpencil sampai bertajuk depan persidangan ini karena tersisa. Ini Pak menjadi gambaran saya sependapat Mas itu. Tapi saran saya juga Pak Yusuf, tidak nunggu seakan-akan tugas Pak Yusuf itu harus nunggu dari kepolisian segala macam. Ya kalau menunggu itu ya, kalau barang bukti atau alat bukti sudah tidak mungkin ditunjukkan Pak Yusuf. Jika bisa mencari, tidak mohon maaf Pak Yusuf, tidak mengajarkan menggurui, bisa dicari dari pihak-pihak yang lain, apakah cocok penyampaian penyidik yang disampaikan kepada Pak Yusuf atau pihak lain. Itu satu. Kalau kami di persidangan kemarin, saksi fakta di lapangan itu, bahwa dijemput, habis itu diinterogasi. Nah, diinterogasi dalam waktu kurang lebih hampir 7 jam sebelum LP. Artinya, menjadi pertanyaan juga, dari mana seorang Ibtu Rudiana mengetahui nama-nama pelaku? Nah, dia tidak ada di TKP. Itu dalam LP-nya. Itu yang menjadi pertanyaan, itu kan keganjilan. Kejanggalan yang sekarang terjadi itu saya yakin yang betul-betul rekayasa. Itu dalam pendidikan itu. Ya, seperti itu Pak. Ini memang masih berjalan PK-nya dan memang semua pihak ya, masing-masing pihak ini bertahan dalam anggapannya masing-masing bahwa ada peristiwa pembunuhan dan satu sisi juga ini adalah peristiwa kecelakaan tunggal begitu. Nah, ini yang sama-sama harus dibuktikan juga di PK-nya Saka Tatal yang juga bisa jadi pintu masuk sebenarnya kalau memang dikabulkan oleh Mahkamah Agung, pintu masuk kepada para terpidana lain yang masih menjalani hukuman saat ini di penjara. Terakhir saya ke Mas Reza. Mas Reza, kalau kemarin kemunculan Ibtu Rudiana ini berbarengan dengan konferensi pers yang pihak Anda lakukan juga gitu ya, keluarga korban, apakah ke depannya ini juga
untuk menyikapi PK-nya Saka Tatal atau mengawal kasus ini begitu ya, yang saat ini sedang diupayakan hukum juga di PK, apakah akan kedepannya akan beriringan berbarengan juga atau seperti apa, Mas Reza? Jadi memang untuk di kasus ini kita memang sama-sama dari pihak korban, tapi kita masing-masing kan sudah klien kami itu hanya keluarga almarhum Vina dan Pak Rudiana juga sudah ada kuasa hukum tersendiri. Jadi untuk di yang saat ini kita memang tidak berbarengan. Kalau tahun 2016 memang kita diwakili oleh Pak Rudiana. Jadi apapun permasalahan di tahun 2016 ya ada di Pak Rudiana gitu. Tapi kalau sekarang kita kuasa hukum almarhum Vina itu sudah menggunakan kami sebagai kuasa hukumnya. Jadi kita yang mewakili. Jadi tidak akan berbarengan, tapi ya sama-sama mengawal sepertinya ya dengan sisi masing-masing. Iya, karena kita sama-sama sebagai korban di situ. Bisa tambahkan Pak Radit? Ya, silakan Pak Yusuf, terakhir Pak. Menginformasikan saja ke Pak Siprus, saat setelah itu film viral, saya bertemu dengan Ibu Titin, kuasa hukum Saka Tatal. Berbagai macam informasi sudah saya terima dari Ibu Titin, itulah yang kami bawa, termasuk foto yang ada tanda-tanda kekerasan itu kita bawa ke Polda Jabar. Nah itu sebagai informasi. Terima kasih. Dan Pak Yusuf juga terakhir tadi akan sepertinya kalau Ibtu Rudiana sudah muncul ke publik, sepertinya juga akan Kompolnas akan mencoba untuk approach kembali Ibtu Rudiana untuk menanyakan kasus ini ya, Pak Yusuf ya? Betul, karena kami sudah memohonkan untuk bisa bertemu, ya harapannya kalau sudah muncul ke publik ya bisa bertemu dengan kami. Kami ya bisa bincang-bincang dulu seperti apa, kan kira-kira segera akan diagendakan ya Pak Yusuf ya? Betul. Baik, terima kasih pagi hari ini sudah memberikan perspektifnya dalam kasus ini. Nanti juga kita akan nantikan hari ini akan ada sidang lanjutan PK dengan agenda pemberian keterangan dari ahli. Ya, masing-masing ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum dari pemohon Saka Tatal. Baik, terima kasih sekali lagi kuasa hukum keluarga Vina, Mas Reza, Pak Yusuf Warsim juga dari Kompolnas, dan Pak Siprus dari kuasa hukum Saka Tatal sudah berbagi informasi dan perspektif pagi hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak, sampai jumpa lagi. Pak Reza, Pak Siprus. Sama-sama Mas.